Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizanur Pratama, NIM 19020005, asal kelas Varian Safety B, angkatan 19. Di video ini, saya akan menjelaskan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam aktivitas kita sehari-hari. Perlu teman-teman ketahui juga, aspek keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya untuk pekerja yang bekerja di industri, namun aspek keselamatan dan kesehatan kerja ini juga harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dengan aktivitas kita selama di rumah, kita menerapkan aspek kesehatan dan keselamatan. Inilah istilah-istilah dalam keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu hazard dan risk. Hazard itu adalah, saya akan memberi penjelasan terhadap hazard. Hazard, semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja, atau penyakit akibat kerja yang bisa disingkat PAK, definisi berdasarkan OSAS 18001.2/2007. Kalau risk itu, saya juga akan menjelaskan tentang risk. Risk adalah peluang, tinggi, sedang, dan rendah, atau kemungkinan seseorang terkena bahaya, sehingga terjadi kecelakaan akibat hal tersebut pada periode tertentu. Kita juga harus tahu apa saja macam-macam dari hazard, antara lain yaitu ada 1. Mekanik, yang kedua fisika, yang ketiga biologi, yang keempat kimia, yang kelima ergonomi, dan yang terakhir ada psikologi. Setelah itu yang perlu kalian ketahui juga yaitu 5 hierarki pengendalian risiko, antara lain yaitu yang pertama, eliminasi. Eliminasi adalah menyingkirkan dan menghilangkan sumber potensi bahaya tersebut. Yang kedua ada substitusi. Substitusi adalah menggantikan alat atau mesin yang kurang aman dengan alat atau mesin yang lebih aman. Yang ketiga ada modifikasi engineering. Memodifikasi dan merancang alat, mesin, atau tempat kerja menjadi lebih aman agar seseorang pekerja bekerja dengan yang aman. Dan yang keempat itu administrasi, memberikan prosedur, pelatihan, atau pada rambu-rambu pada tempat kerja. Contohnya seperti poster-poster yang ada di tempat kerja yang sebelum memasuki ruangan tersebut. Dan yang kelima, yang terakhir itu ada alat pelindung diri. Memberi alat pelindung diri agar pekerja aman dalam bekerja. Contoh aktivitas yang sering dilakukan yaitu mengangkat barang atau kardus. Mungkin kalian juga seringlah di rumah melakukan hal tersebut. Seperti yang kalian ketahui, mengangkat barang memiliki potensi bahaya dan risiko dampaknya dapat menciderai otot dan pergelangan tangan. Jika dilakukan dalam jangka panjang dan terus-menerus sembarangan dapat berakibat fatal, mengganggu kesehatan serta organ tubuh kita yang lainnya. Aktivitas mengangkat kardus atau barang ini termasuk ke dalam hazard ergonomi. Pengendaliannya itu risiko yang akan diberikan yaitu administrasi. Lakukan pelatihan cara mengangkat barang atau kardus yang benar. Berikut contoh panduan mengangkat barang yang benar. Di sini saya akan memberi tahu cara panduan mengangkat alat yang berat. Bisa kalian lihat di gambar ini. Yang nomor 1, kita pegang erat beban angkat itu dan kita harus jongkok terlebih dahulu. Yang kedua, tinggi beban tidak melebihi garis mata kita. Yang pertama alasannya itu agar kita bisa melihat keadaan di depan atau ada barang-barang yang tertutupi. Yang ketiga, gunakan kaki untuk menahan atau jadi penopang.
menjadi kekuatan kaki agar si kaki tersebut dapat mengangkat barang tersebut. Yang keempat, meminta bantuan untuk beban yang sangat berat. Jadi begini, jika barang yang kita mau angkat itu terlalu berat, lebih baiknya kita memang harus membutuh bantuan agar tidak terjadinya cedera. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.